Presiden Joko Widodo menyerahkan daftar nama calon menteri kabinet kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini merupakan langkah awal Jokowi untuk menjadikan pemerintahannya bersih dari kejahatan korupsi. Jika sejak 2012 sampai sekarang pemberantasan korupsi lebih bersifat represif, maka kini selain cara represif, Jokowi juga ingin memerangi kejahatan korupsi melalui cara preventif. Gelengkan kepala dan katakan, tidak, tidak. Iklan anti korupsi Partai Demokrat ini pertama kali muncul di layar televisi pada Hari Anti Korupsi Sedunia tanggal 9 Desember 2008. Iklan ini menggambarkan tekad Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang ketika itu juga menjabat Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk memberantas korupsi di Indonesia tanpa pandang bulu. Kesungguhan pemerintahan SBY memberantas korupsi tidak main-main. Arena yang juga kita bidik adalah penyusunan dan penggunaan APBN serta APBD, annual budget pada tingkat central government dan local government. Masih ada kolusi antara oknum pemerintah dan oknum parlemen yang melakukan penyimpangan dalam penggunaan budget ini. Tiga wajah yang muncul dalam iklan anti korupsi Partai Demokrat sudah divonis penjara karena kasus korupsi. Mereka adalah anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat Angelina Sondak, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alfian Malarangeng, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Ketua Umum partai lain yang juga bernasib sama seperti Anas adalah Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Lufti Hasan Ishak. Selain Andi Malarangeng, dua orang menteri kabinet SBY juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi. Mereka adalah Menteri Agama Surya Dharma Ali dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik. Di lembaga legislatif, sedikitnya 49 anggota DPR RI periode 2004-2009 dan 2009-2014 ditangkap KPK karena kejahatan korupsi. Mereka terdiri dari 19 orang dari Partai Golkar, 17 orang dari PDI Perjuangan, 4 orang dari Partai Demokrat, 3 orang dari Partai Amanat Nasional PAN, 3 orang dari Partai Persatuan Pembangunan P3, dan masing-masing 1 orang dari Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Partai Keadilan Sejahtera PKS. Di kalangan DPRD sudah sekitar 3.000 anggota DPRD ditetapkan sebagai tersangka atau ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedangkan di kalangan eksekutif tingkat daerah, sekitar 300 kepala daerah terdiri dari gubernur, bupati dan wali kota juga ditangkap KPK karena kejahatan korupsi. Tekad SBY memberantas korupsi memang belum sepenuhnya berhasil, karena apa yang dilakukan selama ini masih bersifat represif. Maka kini adalah tugas Presiden baru Joko Widodo untuk melanjutkan pembersihan korupsi dari bumi Indonesia dengan lebih menitik beratkan pada proses preventif. Kami, Jokowi JK, sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang telah dikerjakan oleh KPK selama ini. Jokowi telah mencetuskan apa yang disebutnya revolusi mental. Rakyat berharap revolusi mental Jokowi bisa mengubah salah satu nilai di dalam masyarakat kita yang selama ini sangat mengagung-agungkan keberhasilan pada materi semata. Karena sikap mental seperti itu mendorong orang untuk hidup bermewah-mewah. Akibatnya bertumbuh subur sikap rakus dan tamak yang memicu kejahatan korupsi.